Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seperti orang kafir. Nanti kita ada yang bertanya ke saya begini, untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita salat? Untuk apa puasa? Untuk apa naik haji? Untuk apa umrah? Kalau setelah kita lakukan Cina aja lumayan. Salat tidak, apa-apa tidak. Kenapa dia kaya-kaya? Ya. Ini pernah diutarakan oleh Abu Lahab di depan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sedang memberikan makan orang-orang miskin. Ketika diberikan makan, maka waktu itu apa kata Abu Jahal? Abu Jahal, karena sama-sama Abu kan. Nah Abu Jahal, nah Abu Lahab, nah Abu Talib. Yang bikin dua Abu yang kiau pesantren dua semua. Jadi panggil Abu Jahal karena memang memang bodoh dia. Secara ini bisa dicerna, cuma bodoh dia. Bodoh secara akidah. Dipanggil Abu Lahab karena apa? Beliau ganteng. Lahab itu artinya bersinar. Jadi artinya karena beliau ganteng maka dipanggil Abu Lahab. Istrinya cantik dipanggil Ummu Jamil. Maka katanya waktu nanya itu beda Abu Lahab ini. Kenapa? Karena kita lihat perangainya enggak bagus. Maka Abu Jahal ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq memberikan makan anak yatim, apa kata Abu Jahal? Wahai Abu Bakar, ini ada dalam surah Yasin ya. Aku tu'imu malau yasha'allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Wahai Abu Bakar, untuk apa kamu kasih makan anak yatim? Apakah Tuhanmu enggak sanggup kasih makan mereka? Untuk apa mereka beribadah selama ini? Ya, mereka kan salat, tapi kenapa miskin? Saya tidak salat kata Abu Jahal, saya kaya kata Abu Jahal. Abu Jahal memang Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahabnya kaya. Maka yang mantan Abu kaya. Abu Lahab kaya, Abu Jahal kaya. Abu Talib mana kaya? Abu Talib kecil, paman Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal dia kaya. Abu Jahal mengatakan saya tidak salah, tidak percaya kepada Muhammad, tidak percaya kepada Tuhan Talib, saya kaya. Ini yang orang miskin-miskin ini, untuk apa mereka beribadah? Dijawab dengan sangat bijak sekali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Jahal, Allah sedang menguji kami. Ajazi'na am sabarna. Apakah kami ini goyang atau kami bersabar? Abu Jahal diam saja. Dan Allah sedang menguji kamu juga, kata Abu Bakar As-Siddiq. Allah sedang menguji kamu. Apakah kamu mengenal yang memberikan rezeki kepadamu atau kamu tidak mengenal sama sekali? Akhirnya Abu Jahal dia pergi. Sekarang pertanyaan ini tadi, untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita beribadah kalau miskin selalu? Untuk apa kita memutahhidu kalau miskin juga? Untuk apa salat Tuhan kalau kita juga tetap miskin-miskin? Karena di Mekah menyembah Tuhan rezeki ikutnya. Kita menyembah Tuhan karena kaya kamu. Jadi makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kamu jangan lihat harta mereka, jangan lihat kepada jabatan mereka. Nikmat Allah itu 3. Ini ada di dalam kitab Al-Hikam. Sudah ada syarahnya. Iqatul Imam fi Syarah Al-Hikam. Nikmat Allah itu 3. Yang pertama namanya nikmatul badan. Nikmatul badan adalah nikmat fasilitas hidup. Nikmat fasilitas hidup ini diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Mau salat, mau tidak salat, mau umrah, tidak umrah, mau dia pergi haji atau tidak haji, mau tahajud, tidak tahajud, mau dia ingkar kepada Allah, mau dia kufur kepada Allah, mau dia munafik, tetap diberikan nikmat ini oleh Allah. Makanya nikmat ini semua diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya anak yang pun taat, yang kedua taat, yang ketiga taat, yang keempat taat, yang kelima yang taat sekali. Durhaka. Ada hoho kayak biwo tanpa utang. Tetapi anak yang kelima ini, kalau dia telepon kita dia minta duit, maknya perlepeng dia 5 juta, katanya uji yang panen yang tidak ini, pasti dia berikan. Anak yang pertama nanya, apakah dia nyopeng ke adiknya? Diurahkan. Ibu akan menjawab, itu anakku. Dia itu anak kandung saya. Walaupun dia durhaka. Makanya demikian pula Allah. Ketika orang munafik kita protes, ya Allah, orang munafik bakal menjual rezeki, hai kan hamba lu. Itu tak makhluk saya itu. Saya ciptakan dia, saya berikan nikmat itu terserah saya, kata Allah. Jadi makanya bahkan Allah di dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan begini. Kamu mau kaya kamu tanpa salah, boleh kata Allah. Kamu mau banyak jabatan, semuanya saya berikan kata Allah, tidak saya kurangi sedikit pun, boleh kata Allah. Bahkan saya bantu dari kamu. Kamu mau kaya dengan korupsi, saya bantu kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Siapa yang mau lagi kata Allah? Kamu mau kaya?
Saya berikan semuanya tanpa syarat, kata Allah. Saya berikan semua. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua dan ketiga tidak pernah didapatkan kecuali orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nanti ini akan kerucut terus untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Yang kedua, nikmat yang kedua, nikmatu qulub, nikmat ketenangan hati. Ya, ini nikmat ketenangan hati tidak pernah diketemukan oleh orang yang tidak salat, oleh orang yang tidak patuh kepada Allah, yang tidak menjalankan perintah Allah. Abu Jahal diakui kalau dia paling kaya. Ketika perang Badar, aset-aset dia itu diberikan untuk perang Badar. Kenapa? Karena dia tahu perang Badar akan dimenangkan oleh orang kafir. Tetapi kalah. Waktu kalah, Abu Jahal kaku berapa gedor. Lagi pun lagi canda lalu. Akhirnya apa berapa gedor PKB bu, stres Abu Jahal. Iya gede bu stres bu PKB nyokabe, hana dapat pulih. Akhirnya dia meninggal di padang pasir itu meninggal. Mayatnya busuknya luar biasa. Ya. Artinya apa? Dia nikmat harta boleh dia miliki, tapi ketenangan jiwa tidak ada. Ketenangan hati tidak dia miliki. Maka Nabi Muhammad pernah dibully oleh kafir-kafir Quraisy. Apa buliannya? Ya Muhammad, kamu bisa apa kamu? Sudah miskin, memang miskin. Kamu sudah miskin, tak punya apa-apa. Bisa nggak kamu seperti Nabi Bani Israel, Nabi Sulaiman? Kayanya luar biasa. Bisa kamu nyanyikan? Dijawab lagi oleh orang lain. Kamu bisa seperti Nabi Isa, berjalan di atas air? Kamu bisa seperti Nabi Sulaiman? Kamu bisa seperti Nabi Musa? Nabinya Bani Israel bisa membelah lautan dan lain sebagainya. Nabi Muhammad terdiam saja. Akhirnya turunlah ayat. Alam nasyrah laka sadrak. Ya Muhammad, nikmat yang paling dahsyat itu adalah nikmat ketenangan hatimu ya Muhammad. Ketenangan hatimu. Kalau kamu sudah tenang hatimu, itu nikmat paling hebat ya Muhammad. Ya ini nikmatnya yang kedua. Nikmat yang ketiga, nikmat ketenangan jiwa. Jiwanya tenang jiwanya. Teman saya pernah berdialog, ada seorang konglomerat, beliau sudah tua. Kira-kira usia beliau 80 tahun. Jadi waktu itu beliau memang kumpul-kumpul harta terus. Ditanya oleh teman saya, Abu, berapa kumpul harta Abu? Ya, sudah berapa puluh tahun, 20-30 tahun dia kumpul harta. Sehingga rumahnya besar sekali. Apa kata Abu ini? Saya kumpul harta supaya bahagia masa depan saya bahagia. Ditanya teman saya, Abu jino na bahagia igo tanle, analego, oh kapute, urina hanya tule ke dalam anaigo, ananyo. Na bahagia Abu? Hana bahagia. Abu dokter pegang drone hanji pajonyo hanjir Abu. Drone yang di pajo cuma Abu putih mentah dan sayur Abu. Na bahagia Abu? Ikut dia ni pajo dengan pajo lobster dan pajo. Makai pajo lobster ganti lobster. Mereka senang semua bisa dimakan. Abu yang di pajo Abu. Hanji pajo kolesterol Abu. Drone Abu mandung kama ka spring bed untuk Abu kan? Cuma kama drone ada spring bed Abu. Dokter merekomendasikan Abu jangan tidur di atas spring bed, tidur di atas triplek. Kenapa? Karena nanti tulang beliau itu bisa menyoneh ke spring bed, goyang-goyang kenapa tahu dulu? Nyambung. Nah bahagia Abu? Mana bahagia? Nyabu kamane drone Abu, mantu pakai AC, kamar drone nanti AC goyang datang di kenangan sini. Nah bahagia? Nah bahagia. Jadi kepucian dari penyo hana bahagia. Ketenangan jiwa tidak ada. Sekarang begini. Kalau seandainya aku kan baru ada Pajero Sport baru, nanti aku bilang sama anak, nah nanti waktu ayah meninggal dunia, angkatkan ke kuburan dengan Pajero Sport. Ya, dipegangkan baca-baca mau, baca-baca. Kami bilang itu kan uang aku itu, Pajero Sport itu kan uang aku itu kan, bukan uang anak-anak aku. Tetapi mereka tidak rela Pajero Sport itu mengantarkan Abu ke kuburan. Itu kan harta Abu, bukan harta anak Abu. Ini rumah ini siapa beli? Abu beli kan? Sampai kamar berapa banyak itu? Coba Abu minta kepada anak. Nah, dua teman. Kalau Abu meninggal, tolong kuburkan Abu di tengah-tengah ruangan ini. Tidak ada satu ahli waris pun yang bersedia. Oh, macam-macam Abu. Dia lihat ini, hai bohong ni. Itu menyogah hai bagi harta. Ditanya lagi si roti, boh kaji Abu orang macam meninggal. Ditanya macam meninggal Abu. Kan berangkat. Jadi artinya apa? Ketenangan jiwa itu bukan di situ. Ya, bukan di situ ketenangan jiwa. Maka kalau kita ingin tenang jiwa kita, ada di Al-Quran disebutkan bima qaddama wa akhar. Ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Rupanya ibadah kita kalau tidak tafsirkan maka akan bingung.
Ibadah kita rupanya ada sebelum mati dan ada setelah mati. Apa sebelum mati? Yang kita lakukan selama ini, apakah kita salat, kita beribadah dan lain sebagainya, itu sebelum mati. Setelah mati apa ibadah kita? Ada yang mengatakan, oh nggak ada lagi kalau orang sudah mati tidak ada ibadah. Ada 3 ibadahnya. Apa 3 ibadah? Sedekah jariyah. Kita kalau masih punya harta daripada diambil oleh orang lain. Itu kan kita kalau punya mobil, ketika kita meninggal, yang kayak berapa, kayak berapa, yang nanya kayak berapa, yang kelur kayak berapa. Dah kunci kelur, dia kunci kelur, dia motor kelur dengan, kayak mendawai. Dia sertifikat kelur, opeknya kelur, kayak mendawai ni. Anda sama-sama doa kayak mendawai. Artinya ketika kita dalam detik ini meninggal dunia, dalam detik ini kunci berpindah tangan, sertifikat berpindah tangan, rumah berpindah tangan dan lain sebagainya. Maka bagaimana caranya? Kata Imam Al-Qurtubi, kalau kamu mau dapat pahala setelah kamu mati, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Ahli hadis mengatakan, mereka menafsirkan memaknai sedekah jariyah adalah wakaf produktif. Ya. Bagaimana wakaf produktif? Wakaf yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Ini kan lagi yang lu nanti mau dibeli itu mengambil gunung. Lu wakaf tu, hendak tahu jak kena gunung. Gopio dan dia tak jadi kan dia mau ni. Jadi artinya apa? Itu tak produktif namanya. Kita buat yang produktif, nak balik untuk yang meninggal atau sebelum meninggal kita serahkan terus buknya. Tu ke urus pengajian tu, atau kita beli sajadah, atau kita beli karpet dan lain sebagainya. Selama orang lain sangat di situ, kita sudah meninggal, itu terus mengalir pahala kita, terus mengalir pahala. Ya. Sedekah jariyah, arti amal ibadah setelah kita meninggal dunia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Oh majun haji lempurno lu bagai bodoh haji lempurno kok purno ada purno. Ajarkan anak sendiri baca Al-Quran. Ya. Ini kita ketika anak baca Quran dari bawah lain ngomong pahala untuk orang lain. Kita cuma dapat pahala apa? Pahala kita mengambil anak kita memberikan ini kepada orang lain. Kita berikan pendidikan kepada anak. Tapi kita tidak berikan ilmu yang bermanfaat pada anak. Anak lain cara-cara mendoa yang bodoh-bodoh. Ya. Kita kalau mengajari orang lain, ini kalau yang guru-guru, kalau mengajari orang lain, nah ini apa nak? Ibu kan yang oleh ibu, tapi itu bukan ibu kan yang bukan nak, diplom gua salah, diplom gua tak betul boleh. Waktu yang berapa? Tiga tu nyawa kan rolnya. Kalau orang lain baik kan dia lain. Orang nak nyawa bila ada. Makanya waktu ini kalau itu mayu ni, jadi maka padahal kita bisa mencari pahala dari anak. Kita ajarkan anak kita, ya. Ilmu yuntafa'u. Setiap anak ini mengamalkan, dia menjadi hafid Quran. Yang dia teringat siapa? Bukan guru hafidnya. Dia teringat kepada ayah dan ibunya. Ayah saya mengajarkan ini ini ba. Memang yang mudah dia ada buku apa tak lain. Ya nyopo ya, hanya bedanya ni pada hadirnya. Walaupun hadirnya pahala berbeda nyopo. Anak kita menjadi seorang penghafal Quran 30 juz dia hafal. Ketika dia hafal Quran dia teringat bukan guru tahfidnya. Ayahnya dia teringat, ibunya dia teringat. Nyo maklum purno nu nawai, nyo purno nyo purno nyo hamzah, nyo alif purno nyo panjang, nyo panu. Ini dia teringat kepada ayahnya. Padahal enak sekali kita mencari pahala melalui anak saja. Kita ajarkan anak bagaimana cara berwudu. Nah, berwudu begini nak ya. Setiap anak itu berwudu. Ini ada hadis Rasulullah, hadis sahih. Ketika kita mengajarkan anak, nak berwudu begini nak ya. Anak ini mengamalkan. Setiap dia mengamalkan, dia dapat pahala. Kita juga dapat pahala sebagai orang yang mengajarkannya. Dia nanti sudah besar dia jadi guru. Diajarkan lagi anak-anaknya. Diajarkan murid-muridnya ada puluhan orang. Kita tetap dapat pahalanya. Lagi kalau istilah kita apa namanya? MLM. Ya. Nah, MLM-nya benar-benar makin gurunya makin itu mulai kerja lagi. Jadi artinya apa? Yang di bawah-bawah itu terus ke dia, terus masuk ke rekening dia. Ini begitu juga. Kita ini punya anak kita punya murid itu punya ini lagi terusnya. Ketika kita masih hidup, mendemai pahala preu, tenang dulu kami pahala. Kenapa mendemai pahala? Anak kita mengamalkan apa yang kita ajarkan. Murid anak kita mengamalkan lagi. Rupanya murid-muridnya anak kita punya pesantren lagi. Diajarkan lagi orang lain. Ini kata guru saya begini cara berwudu. Gurunya bilang kata guru saya begini berwudu. Akhirnya ketika duduk saya dapat pahala.
Apalagi ketika meninggal dunia. Dua. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang terus berdoa kepada kedua orang tuanya. Makanya anak yang saleh itu tidak akan bisa dan jadi anak yang saleh kalau tidak ada pendidikan karakter, tidak didik karakter dengan salat dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis, ini ada di dalam tafsir Asy'arawi. Jadi waktu itu ada seorang pemuda, dia meninggal dunia. Dia takutnya luar biasa. Kenapa? Waktu dia mau meninggal, dia melihat dosa-dosanya, tapi dalam tanda kutip, bukan dosa besar, bukan dosa syirik. Dia dosa nanti, umanyo, kalian maafin, lo pupuk dia. Rupanya ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, dia terkejut. Terkejutnya bagaimana? Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana dosa saya? Kok gak ada lagi? Saya heran. Dijawab oleh Allah, kamu tidak tahunya, kamu punya anak saleh, setiap hari berdoa kepadaku, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tidak tega saya ada seorang anak berdoa untuk orang tuanya setiap hari untuk diampuni olehmu, maka aku ampuni dosamu. Besok berdoa lagi, aku ampuni dosamu. Besok berdoa lagi, aku ampuni dosamu. Sehingga dosamu sudah tidak ada lagi. Kita sekarang bangga kalau anak kita cerdas otaknya. Anak saya di Amerika, anak saya di Australia, anak saya ini oleh papamu. Tapi kita tidak bangga kalau anak kita cerdas ini. Anak kita bisa doa salat, kita tidak bangga. Anak kita bisa disiplin salat, disiplin ini, dia salat sunnah, dia baca Quran, sudah bisa doa ini, kita tidak bangga. Ada jamaah pengajian saya, ketika kami duduk, saya tanya, anak bapak di mana? Beliau menjawab, anak saya di Amerika, Ustaz. Waduh, hebat sekali, saya bilang. Bapak tahu nggak anak bapak salat atau tidak salat? Tidak tahu, Ustaz. Coba bapak telepon sekarang. Ditelepon. Ditanya, no, pemut, no, ditanya, bapak ini, apa kata anaknya? Saya sibuk dengan kerja saya. Udah salah, no? Saya bilang, coba tanya, Pak, udah salah apa belum? Udah salah, no? Belum, Pak, saya sibuk sekali, Pak. Marah bapaknya. Jangan kamu anggap saya ayah kamu lagi kalau kamu tidak salah. Enggak bangga saya kamu sudah ke Amerika kalau kamu tidak salah. Ruko prayer ini kata orang tua tadi. Setelah ditutup telepon, apa saya bilangnya? Kalian Pak, bapak bangga dengan hebat anak bapak. Tapi bapak tidak tahu bagaimana spiritual dia. Kalau spiritual dia hebat, maksudnya apapun kebiasaan dia di sini, maka di sana juga seperti itu. Coba sekali-sekali Pak, kalau anak hebat cuma intelektualnya saja, coba bapak telepon lagi. Ketika bapak sakit, coba Pak telepon anak ini Pak. Nah, ayah sakit nak ya, pasti dia nak mau pulang. Kenapa? Dia cerdas otaknya. Cerdas otaknya, dia akan main matematika. Kalau saya pulang dari Amerika kemarin habis 20 juta, pulang pergi 40 juta. Uang ini, uang itu udah sekian. Kemudian saya akan dipecat dari jabatan saya. Kenapa? Karena saya sudah mangkir dari jabatan saya. Maka banyak ruginya. Ini kalau anak cerdas otaknya. Tetapi kalau anak bapak cerdas dirinya, ketika bapak telepon sekarang, nah ini ayah sudah sakit, nah, langsung dia tinggalkan jabatannya, kepul jabatan. Urung yang peraya itu kata kiri, langsung dia pulang. Ibu cat, baik cat ini, tidak ada masalah. Kenapa? Karena spiritual dia kuat, bukan ini yang kuat. Lebih bagus lagi kuat ini dan kuat dua-duanya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini masih secara umum. Jadi artinya manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Beribadah dalam konteks yang sangat luas sekali. Apakah melakukan sesuatu yang diridai oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam tafsir jalan lain, beliau mengatakan begini. Fungsi manusia itu diciptakan oleh Allah cuma dua fungsinya. Yang pertama, al-ibtila'u bil amri wal ibtila'u bin nahi. Bagaimana seorang itu bisa menjalankan perintah Allah atau patuh pada Allah, dan bagaimana seorang itu bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu saja hidup. Konsep hidup itu, kita hari ini sudah menjalankan perintah Allah atau belum? Kita meninggalkan larangan Allah atau belum? Itu saja konsepnya. Tidak ada yang lainnya. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bekal dan modal kepada kita supaya kita bisa menjalankan ini, bisa menjalankan perintah Allah, bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sebelum kita masuk bekal ini, kenapa di dalam Al-Quran perintah itu lebih banyak dibandingkan dengan larangan? Dirikan salat, bayar zakat, jangan begini, jangan berikan salat, bayar zakat, buatlah kebaikan, buatlah ini, buatlah itu. Itu lebih banyak dibandingkan jangan berzina, jangan ini, jangan riba, jangan ini.
lebih banyak suruhan dibandingkan larangan. Ada apa sebenarnya? Kata Imam An-Nawawi, itu di dalam syarah beliau, hadis Arba'in Nawawiyah. Banyak suruhan sebab di dalam perintah itu seorang bisa milih-milihnya dalam perintah. Dan seorang itu ada keringanan dalam perintah. Ketika Allah memerintahkan pergi hajilah kamu, ya Allah, saya tidak punya duit, bagaimana haji? Oh, ambil maka hajinya. Oh, saya sehat tetapi tidak punya duit, oh, maka haji. Haji itu adalah ibadah jasadiah dan ibadah maliyah. Oh, saya mau perjalanan dari sini menuju ke Kalimantan. Bagaimana caranya salat? Oh, salat jamaah, apa susahnya? Oh, jamaah nanti, jamaah kasar. Jadi dipermudah. Oh, bagaimana nih perintah zakat? Saya tidak punya duit. Tidak punya duit, tidak usah bayar zakat. Tidak usah bayar zakat. Maknanya setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala ada pilihan-pilihan. Oh, saya tidak bisa salat sambil berdiri. Duduk sambil duduk. Oh, tidak bisa juga duduk berbaring. Tidak bisa berbaring dalam hati. Ya Allah. Oh, tidak bisa dalam hati. Oh, ini keimu. Ini keimu nanti kami enggak ya. Jadi artinya apa? Disanatkan. Kalau tadi tidak bisa salat, maka disanatkan banyak pilihan. Tetapi kalau larangan tidak ada pilihan. Ketika Allah mengatakan haram makan riba, leluarnya macam betul. Haji. Kemudian dilarang makan babi. Oh, malam bacul macam haji, tak boleh juga. Oh, bui membaca bismillah, dibilang kok bismillah, tetap haram bui. Oh, apa yang belajar haram? Kita hadirkan ulama itu baca doa raja haji apa yang berhadir tetap haram. Jadi ada yang diharamkan oleh Allah tidak bisa hanya cilik-cilik. Ya Allah, saya korupsi sedikit saja boleh, tidak boleh juga. Ini sama seperti pencuri. Ketika dia ingin mencuri sebuah rumah, dia berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, aku berkah harta curianku ya Allah. Hanya berkah haji harta curian, Allah sudah mengatakan ambil punya orang lain itu berdosa, tidak boleh. Maka setiap larangan itu harus ditinggalkan, tidak ada pilihan. Tetapi suruhan itu ada pilihan-pilihan. Boleh cara begini, boleh cara begini, boleh cara begini. Jadi banyak pilihannya. Maka suruhan kenapa lebih banyak dibandingkan dengan larangan? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, nanti kita buka dialog ya. Jadi Allah tidak menciptakan manusia begitu saja. Diberi bekal oleh Allah. Ada 3 bekal. Bekal yang pertama, faja'alnahu sami'an basira. Bekal yang pertama sami'an, pendengaran. Bekal yang kedua penglihatan. Ini ada apa dengan pendengaran dan penglihatan? Ini modal kita untuk bisa mengetahui sesuatu melalui telinga dan melalui mata. Makanya kalau orang tidak ada telinga dan tidak mendengar apa-apa dan tidak melihat apa-apa, maka hukum taklif tidak ada sama dia. Jadi makanya ada dalam sebuah pengajian saya katakan begini, menyorong sebut mata, menyorong hana dengar satu, maka sembahyang hana wajib. Setelah habis saya ngomong itu, datang urut buta sampai lu. Ustaz, lu nak wajib sembahyang, lu klik sampai drone nanti dengar lu, cukup dengar sana. Demikian lu mana? Menyorong mentang dengar, mentang wajib. Tapi punya hana wajib dicok kayak dikelok punya oleh. Bekelok oleh punya han sembahyang, atau wajib sembahyang. Karena drone dengar. Kecuali drone hana dengar satu, hana dengar satu, maka tak wajib lagi. Maka ketika anak kita baru lahir, tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, maka hukum taklifi tidak ada lagi sama dia. Maka diangkat hukum kewajiban salat tidak ada, kewajiban puasa tidak ada, kewajiban tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena informasi dia tidak ada lagi. Telinga sama mata. Maka hati-hati sama telinga dan mata. Seorang korupsi gara-gara apa? Gara-gara informasi telinga dan mata. Mata kalian juga ini bulan dia bilang mata baru. Maka dah bilang, ia sampaikan mati. Hati yang katakan mendaku hati korupsi kan? Bukan hati dan korupsi udah ada korupsi ambil pulang rumah. Makanya lagi nanti pulang rumah. Ini nauru pegang binoy. Hekat nak mengawa acara ini. Nontanya bakal. Titik tapi pinjam tapi 5 bulan. Pinjam motor untuk bulan 5. Pinjamnya untuk bulan 5. Pinjam motornya 5 bulan. Pinjamnya untuk bulan 5 bulan. Makanya saya tanya pada teman saya, kenapa kamu tak pernah kalau saya pinjam? Kenapa aja? Maka dipinjam tapi 5 bulan. Makanya itu semua hati. Jadi hati ini ketika dia mendengar informasi dari telinga dan informasi dari mata, itu semua ke hati. Hati ini raja. Maka Imam Ghazali mengatakan al-qalbu mithlul malik. Hati itu seperti raja. Kalau raja sudah berkeinginan sesuatu, maka dia akan memerintahkan anggota tubuhnya untuk mencuri,
berbuat kebaikan, untuk taat, untuk sujud kepada Allah, untuk bersedekah. Gara-gara apa? Informasi yang diterima dari telinga dan matanya. Jadi makanya nanti informasi dari telinga itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada, ya raja itu semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu lihat apa kamu? Kamu dengar apa kamu? Apa yang kamu lihat? Apa informasi yang masuk ke telinga? Maka kalau seorang tidak mendengar dan tidak melihat, maka informasi itu tidak akan ada. Dan dia biasa-biasa saja, tidak berbuat maksiat dan tidak patuh kepada Allah. Maka diangkat oleh Allah hukum taklifnya. Ini modal kedua. Modal yang ketiga, modal yang ketiga, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan alhama ini maknanya alama. Alama itu apa? Setiap manusia itu ada dua potensi. Kalau di dalam kajian anatomi tubuh itu ada inti sel, itu namanya nukleus. Dalam inti sel ini ada gen positif, ada sel positif, ada sel negatif. Ini dalam nukleus itu. Ketika seseorang berbuat kebaikan, maka kebaikan yang positif itu akan muncul selalu. Ketika seorang berbuat kejahatan, maka yang negatif itu akan muncul. Dari mana ini sebenarnya? Maka Allah mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya mengajarkan seseorang itu, fa'alhamaha fujuraha. Kejahatan saya ajarkan kepada dia. Bagaimana Allah mengajarkan kejahatan ke tubuh kita? Allah mengajarkan ini mencuri tidak benar, ini tidak benar. Kalau kamu mencuri, kalau kamu berkorupsi, kamu akan saya masukkan ke dalam neraka, kata Allah. Kalau kamu berzina, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, maka kamu akan saya masukkan ke dalam neraka. Di dalam tubuh manusia, kecenderungan berbuat jahat itu ada. Tetapi tergantung manusia itu sendiri. Apakah mau dia pompa kejahatan itu atau tidak? Satu. Yang kedua kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketakwaan juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh ini. Allah mengatakan, ini kalau kamu mau yang baik-baik, ini baik, bersedekah baik, ini baik, kamu akan mengenalku dengan begini. Kamu kalau sujud kepadaku, saya akan dekat denganmu. Lakukanlah ini, lakukanlah tahajud, maka nanti akan dapat ridhaku dan kamu akan saya masukkan ke dalam surga. Semua potensi ini ada dalam tubuh manusia. Siapapun dia, munafikkan dia, musyrikkan dia, kafirkan dia, yahudikan dia, nasranikan dia, dua potensi ini ada. Buktinya mana? Sekarang coba ibu-ibu tanya pada orang yang tidak pernah salat. Ya, tidak pernah salat. Apa tak punya agama boleh juga? Coba aku tanya. Ketika dia mencuri, coba tanya, mencuri itu bagus atau tidak? Dia potensi tubuh dia tadi menjawab tidak bagus. Dari mana dia tahu? Allah sudah mengajarkan potensi ini ketika dia masih kecil. Waktu dia diberikan roh oleh Allah, potensi ini sudah ada. Tanya sama orang mencuri, Pak, bagus nggak mencuri? Anak mencuri yang lagi. Di dalam agama Konghucu, ya, kita bukan ingin membenarkan agama Konghucu tidak. Mereka ada 10 atau 15 pilar. 10 pilar agama. Ya. 1, nggak boleh menyakiti orang lain. 2, berbuat baiklah. 3, jadilah seperti cahaya. 4, seperti itu. Artinya apa? Dari mana dia tahu kebaikan-kebaikan itu? Kebaikan itu berasal dari potensi yang ada dalam tubuh dia. Dia tahu kalau itu jahat. Dia tahu kalau itu benar. Coba tanya sama orang anak saya. Kamu tahu salah itu tadi belum? Belum yakin nggak Allah? Yakin orang sama yakin betul ya? Yakin neraka itu dalam neraka orang anak teman cukup yakin. Dengan anak teman dia salah tidak, tapi dia yakin orang tidak salah dibakar di neraka. Dari mana dia tahu potensi dalam tubuh dia? Makanya dua potensi ini tergantung kepada kita. Kalau kita membuat kebaikan setiap hari, maka inti sel yang positif tadi dia akan berkembang terus. Ketika berkembang di dalam tubuh dia, maka kehidupan itu apapun yang dilakukan itu nikmat bagi dia. Dia salat itu nikmat, dia bersedekah itu nikmat, dia tahajud itu nikmat, dia baca Quran itu nikmat, dia bantu orang lain nikmat. Kenapa? Dalam tubuh dia sudah ada kebaikan-kebaikan. Ada juga dalam tubuh dia kejahatan, cuma masih tertutup. Inilah kesempatan setan menggoda kejahatan ini. Dia ingin kejahatan itu bangkit. Ya, ibarat begini. Kita ada 2 biji biji mangga. 1 biji mangga kita masukkan ke dalam tanah juga, yang kedua masukkan ke dalam tanah. Yang pertama kita siram dulu. Yang kedua tidak pernah kita siram. Yang ini sudah besar, kita kasih pupuk. Besar dulu, akhirnya dia berbuah. Beginilah orang-orang yang selalu memanfaatkan potensi dia untuk berbuat kebaikan. Maka dalam tubuh dia kebaikan selalu. Kejahatan itu tertanam sama dia. Tetapi ada bahayanya orang ini. Bahayanya apa? Suatu saat, maka kita tidak perlu heran. Ada seorang ahli ibadah
seorang dia patuh dan taat kepada Allah tapi akhirnya mati dalam keadaan kufur. Ya, itu tak perlu heran. Kenapa tak perlu heran? Karena setan terus membisikkan kepada ayat tadi yang negatif tadi, bangkitlah kamu, bangkit kamu. Ketika dia bangkit, buah-buahan tadi bisa mati. Buah-buahan tadi bisa mati. Ini ibarat virus ya atau apa namanya. Jadi sehingga batang mangga ini mati. Sehingga ini yang berkembang, kejahatan berkembang. Ini seperti digambarkan di dalam kitab-kitab tasawuf. Bagaimana Syekh Bal'am itu, dia dipuji oleh Allah, dia memiliki murid yang banyak sekali, dia bahkan diberikan karamah oleh Allah bisa berjalan di atas angin. Tetapi akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Dia minum minuman khamar, dia membunuh, kemudian dia berzina dan dia mati dalam keadaan kufur. Itu tidak perlu heran. Dan kita tidak perlu heran kalau ada orang hidup dalam kehidupannya, dia hidup berbuat maksiat terus, tetapi waktu meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu tidak perlu heran. Kenapa? Ketika kejahatannya sudah memuncak, tiba-tiba kebaikan itu muncul kembali. Ketika muncul kembali kebaikan itu, kejahatan tadi sudah matinya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu tak perlu heran kita. Jadi makanya kita ini, fungsi kita diciptakan oleh Allah itu dua tadi. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Oh, saya tidak tahu apa-apa, tidak mungkin tidak tahu apa-apa, tidak mungkin. Sebodoh-bodohnya orang, dia pasti sudah diberikan potensi dalam tubuhnya. Jadi potensi itu mengetahui ini kebaikan, ini kejahatan. Makanya Abu Thalib ketika melihat anaknya Ali, itu kan diadopsi oleh Rasulullah. Rasulullah dengan Ali itu keponakan, sepupu. Jadi waktu itu diadopsi oleh Rasulullah. Ketika diadopsi, diajarkan sholat, diajarkan baca Quran dan lain sebagainya. Dilihat oleh Abu Thalib. Ya Muhammad, apa yang kamu lakukan sama anak saya? Apa kata Rasulullah SAW? Ali sedang saya ajarkan sholat. Sholat itu supaya dia bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Abu Thalib? Ajarkan terus ya Muhammad supaya dia bisa mengenal Allah. Abu Thalib tahu kalau sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, bisa mengenal Allah dan lain sebagainya, tapi tidak mau melakukannya. Artinya apa? Potensi dalam tubuhnya itu ada, cuma tidak dibangkitkan. Ya, saya rasa kita buka dialog saja ya. Kita buka dialog. Jadi, mungkin ada yang ingin bertanya, kita ini kan di dialog saja.